Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, begitu pula seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Dan alhamdulillah kita sudah banyak membahas kaidah-kaidah fikih yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kaidah yang sangat agung yang menjadi prinsip dalam kita beragama. Kaidah tersebut berbunyi, al-aslu fil ibadat al-hadr wa fil adat al-ibahah. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang. Hukum asal dalam ibadah itu larangan. Sedangkan hukum asal dalam hal-hal yang non ibadah itu dibolehkan. Hukum asal dalam ibadah itu larangan. Sebaliknya hukum asal dalam hal-hal yang non ibadah itu dibolehkan. Ini adalah kaidah yang sangat agung di dalam Islam ini. Kaidah ini dimaksudkan agar kita di dalam masalah ibadah tidak melakukan suatu amalan apapun kecuali kita tahu dalilnya. Kalau kita belum tahu bahwa amalan tersebut ada dalilnya, maka kita tidak boleh melakukannya. Sebaliknya dalam masalah non-ibadah, apabila yang kita lakukan itu sesuatu yang bukan ibadah, maka pada asalnya hal itu boleh kita lakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya. Ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya, baru kita tidak boleh melakukannya. Dan ini, kaidah ini sangat erat hubungannya dengan kesempurnaan agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agama kita agama yang sempurna dan paripurna. Sebagaimana Allah sabdakan di dalam surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku telah ridai agama Islam sebagai agama kalian.
Karena Islam sudah sempurna, maka kita tidak boleh melakukan amalan apapun kecuali ada dalilnya. Kalau ada amalan yang tidak ada dalilnya, itu berarti bukan dari Islam. Karena Islam sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga telah bersabda, "Taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku telah tinggalkan kalian berada di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang celaka. Makanya semua ibadah yang Allah syariatkan itu ada dalilnya. Dan dalilnya jelas. Kalau ada ibadah yang dalilnya samar-samar, hadisnya dhaif, atau bahkan tidak ada hadisnya kecuali hadis palsu, atau bahkan tidak ada hadisnya sama sekali, maka ingatlah kaidah ini, bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Alhamdulillah, termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah membolehkan kita melakukan sesuatu dalam hal-hal yang non ibadah kecuali kita tahu bahwa itu dilarang. Kalau kita belum tahu bahwa itu dilarang, maka hukumnya bagi kita adalah dibolehkan. Baru ketika ada sesuatu dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang, kita tidak boleh melakukannya. Kita diharamkan untuk melakukannya. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang non ibadah ini sangat banyak sekali. Kalau setiap sesuatu yang non ibadah harus ada dalilnya, maka betapa beratnya agama Islam ini bagi manusia. Betapa beratnya agama Islam bagi manusia. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan yang sangat banyak. Dalam masalah yang non ibadah, yang penting kita tidak tahu ada larangan di sana. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sedikit pun kesusahan, kesulitan untuk kalian dalam agama ini. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian. Dia tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Inilah agama Islam yang mulia. Agama Islam yang mengatur semuanya. Dalam masalah ibadah ada aturannya. Dalam masalah yang non ibadah juga ada aturannya. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh saudaraku dimanapun Anda berada. Kaidah yang sedang kita bahas ini memiliki banyak sandaran dalil. Di antara dalil yang menunjukkan sahihnya atau benarnya kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah." Am lahum syuraka' syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah.
Apakah mereka mempunyai sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa syariat itu harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu izin dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dari dalil. Baik dalil tersebut dari Al-Qur'an, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau dari hadis, yaitu dari Allah tapi melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka syariat tidak dibolehkan untuk kita lakukan. Maka ibadah itu asalnya hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang. Sampai ada dalil yang datang kepada kita bahwa ibadah ini dibolehkan. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah ini adalah hadis yang sangat masyhur tentang masalah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak. Ini merupakan dalil yang menunjukkan akan benarnya kaidah yang sedang kita bahas. Pada asalnya amalan ibadah tersebut diharamkan, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak. Berarti amalan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Dan tuntunan itu tidak lain adalah dalil. Dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil yang lain, maka itu mengikuti dua dalil ini. Ya. Kalau misalnya kita melakukan amalan ibadah tidak ada dalilnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadah tersebut. Amalan ibadah itu menjadi sia-sia, tidak ada pahalanya. Simpelnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki aturan bagaimana manusia bisa mendapatkan pahala tersebut. Ada jalan-jalan khusus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang ada di sisinya. Oleh karenanya, apabila kita melakukan atau mengambil jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau memberikan kita pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan hal tersebut. Makanya pahala ini milik Allah. Apabila kita ingin mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Dan manusia juga demikian ya, dalam kehidupan manusia juga demikian. Ada orang-orang misalnya ingin memberikan sesuatu. Misalnya sekolah. Di sekolah tersebut ada ijazah. Dan sekolah tersebut misalnya tidak mau memberikan ijazah tersebut kecuali untuk
mereka yang mau mengikuti jenjang-jenjang yang ada di sekolah itu, mengikuti aturannya. Apabila ada orang yang sangat cerdas sekali, kemampuannya sangat tinggi, tapi dia tidak mau menyelesaikan jenjang-jenjang di sekolah itu, maka jelas sekolah itu tidak akan mau memberikan ijazahnya. Tapi apabila ada orang ya yang dia biasa-biasa saja, tapi dia mengikuti aturan yang ada untuk mendapatkan ijazah tersebut, maka sekolah mau memberikan ijazah itu. Allah Subhanahu wa taala ya, walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan aturan-aturan kepada manusia untuk mendapatkan pahala darinya. Ketika manusia mengikuti aturannya, maka Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pahalanya. Ketika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau memberikan pahalanya. Dalam masalah ibadah, contoh-contohnya, dalil-dalilnya adalah ini, ya. Dalam masalah kaidah yang berhubungan dengan ibadah, maka dalil-dalilnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Ada dalil yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan sampai kalian terjatuh ke dalam perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua yang disebut bid'ah itu menyimpang. Di sini ada larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang baru yang dibuat-buat dalam agama Islam. Asalnya tidak ada, kemudian dibuat-buat oleh manusia. Ini menunjukkan ya bahwa sesuatu yang dibuat-buat tersebut tidak ada dalilnya. Makanya dalam masalah ibadah kita membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menjalankannya. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur juga. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka menemui istri beliau. Dan mereka akhirnya bertanya tentang ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Akhirnya diceritakan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka mendengar praktek ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa itu masih sedikit. Kemudian mereka mengatakan, "Aina nahnu min nabiyyina?" Di mana posisi kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud mereka, Nabi itu sudah mulia. Nabi itu sudah menjadi imamnya orang yang bertakwa, menjadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadahnya seperti itu, ya yang menurut mereka sedikit, maka tidak masalah karena Nabi sudah sangat mulia. Adapun kita ini jauh derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harusnya lebih dari itu. Ini yang mereka inginkan. Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apalah kita apabila dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak ada apa-apanya. Kita harus lebih giat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Akhirnya
Salah satu dari mereka mengatakan, kalau begitu mulai saat sekarang saya akan sholat terus semalam penuh selama hidup saya. Saya tidak akan tidur di malam hari. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa di siang hari selama saya hidup. Saya tidak akan meninggalkan puasa. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya akan fokus untuk beribadah. Saya tidak akan menikahi wanita. Karena kalau saya menikah, maka fokus ibadah saya akan terganggu. Saya harus menafkahi keluarga. Saya harus menyediakan waktu untuk memperhatikan keluarga, memperhatikan anak-anak, mendidik mereka. Saya ingin fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika mendengar perkataan tiga orang sahabat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ketika malam hari aku sholat, aku juga tidur. Ketika siang hari aku kadang puasa, aku juga kadang meninggalkan puasa, dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan tuntunanku ini, maka dia bukanlah termasuk dari golonganku. Ini menunjukkan ya bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang. Ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan itu dilarang, walaupun kelihatannya baik. Siapa yang tidak menyangka baik orang selama hidupnya sholat malam dari awal sampai akhir, tidak tidur. Siapa yang tidak menyangka ini sesuatu yang baik? Semua orang akan menyangka ini sesuatu yang baik. Siapa yang tidak menyangka sesuatu yang baik apabila ada orang dia berpuasa terus menerus, tidak mau meninggalkan puasa sama sekali, setiap harinya puasa. Ini sesuatu yang baik kelihatannya. Siapa yang menyangka tidak baik? Orang yang tidak mau menikah tujuannya untuk fokus ibadah. Tapi karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan contoh dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi tidak baik. Makanya hadis ini menunjukkan benarnya kaidah yang sedang kita bahas, bahwa pada asalnya ibadah itu terlarang. Hukum asal dalam ibadah itu dilarang, kecuali ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Sebaliknya, pada asalnya hukum dalam masalah yang non ibadah itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Dalil lain yang menunjukkan bahwa pada asalnya semua yang selain ibadah itu dibolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi. Ya. Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun
yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa kita boleh memanfaatkan apapun yang ada di bumi ini. Karena apapun yang ada di bumi ini diciptakan untuk kita. Menyikapinya juga demikian. Kita boleh menyikapi, ya, dengan sikap apapun dalam menghadapi bumi dan isinya ini. Pada asalnya demikian. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Ya. Karena bumi dan isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Menjualnya misalnya boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa menjual barang tersebut diharamkan. Misalnya, itu sudah ada yang memilikinya. Padahal ada larangan dari syariat untuk menjual barang orang lain tanpa izinnya. Kalau misalnya hal itu ya atau benda tersebut belum ada pemiliknya, maka kita boleh menjualnya. Kita juga boleh menggunakan apapun yang ada di bumi ini. Menggunakan apapun yang ada di bumi ini karena diciptakan untuk kita. Tapi kalau misalnya barang tersebut sudah menjadi hak milik orang lain sebelum kita miliki, maka tidak boleh di sini. Karena ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Atau misalnya ada dalil yang menunjukkan bahwa benda tersebut diharamkan karena memabukkan misalnya, maka tidak boleh karena ada dalil yang melarang. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka pada asalnya dibolehkan. Makan juga demikian. Bolehkah kita memakan buah-buahan yang kita tidak tahu dalil keharamannya? Maka kita katakan boleh. Kenapa demikian? Karena pada asalnya kita boleh menggunakan apapun yang ada di bumi ini. Karena itu semuanya diciptakan untuk kita. Makanya ketika kita ingin memakannya, ya walaupun kita tidak tahu namanya apa, kita tidak tahu hukum, kita tidak tahu dalil yang membolehkannya, tidak ada masalah. Selama kita tidak tahu dalil yang mengharamkannya, maka sesuatu tersebut yang akan kita makan hukumnya pada asalnya dibolehkan. Dalil lain yang menunjukkan ya bahwa pada asalnya selain ibadah itu dibolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah dan mengharamkan sesuatu yang Dia keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapa yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah bahwa itu semuanya adalah untuk orang-orang yang beriman di dunia. Dan itu semuanya hanya untuk orang yang beriman di akhirat. Ya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada kita perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan rizki-rizki yang baik di muka bumi. Itu semuanya untuk kaum mukminin juga. Itu semuanya untuk kaum mukminin juga. Begitu pula itu semuanya untuk orang-orang yang kafir ketika di dunia. Ya. Jadi perhiasan-perhiasan, kemudian rizki Allah Subhanahu wa taala, kemudian
makanan-makanan yang baik, ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia, baik untuk orang muslim ataupun orang non-muslim. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat itu semuanya hanya untuk orang mukmin saja. Hanya untuk orang yang muslim saja. Adapun orang-orang kafir, mereka semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan makanan-makanan yang baik, perhiasan-perhiasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala ketika di neraka. Ini menunjukkan ya pada asalnya semua yang non ibadah itu dibolehkan. Karena itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, sehingga kita boleh menyikapinya ya dengan sikap apapun selama tidak ada dalil yang melarangnya. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan bolehnya sesuatu ya yang non ibadah, bolehnya sesuatu yang non ibadah selama tidak ada dalil yang melarangnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahallallah fi kitabihi fahuwa halal." Apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, maka hukumnya halal. Wa ma harram fahuwa haram. Dan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Faqbalu minallahil afiyah. Fa innallaha lam yakun nasiyya. Sedangkan apapun yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itu dimaafkan. Maksudnya berarti dibolehkan. Kalau Allah memaafkannya, berarti Allah membolehkannya. Maka terimalah apapun yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia tidak akan pernah lupa. Ketika Allah mendiamkan hukum sesuatu, bukan karena Allah lupa, karena Allah tidaklah lupa akan sesuatu, ya. Allah Maha Suci dari sifat lupa. Makanya setelah mengatakan sabda ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiyya, dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Tidaklah Rabbmu itu lupa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu, maka ingatlah bahwa diamnya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tersebut bukan karena lupa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Sehingga pada hal-hal yang non ibadah pada asalnya hukumnya dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan. Taib. Penerapan dari kaidah ini. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat berguna bagi kita dalam kehidupan, terutama kehidupan beragama. Kalau misalnya ada orang datang kepada kita dan memberikan amalan tertentu beserta fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya. Kalau ada orang mengatakan, ini loh saya punya amalan berpuasa 7 hari. Tapi puasanya harus dengan berbuka dengan menjauhi semua yang digoreng atau semua yang kena api, walaupun direbus. Tidak boleh. Kalau kamu bisa mengamalkan amalan ini, maka kamu akan selamat dunia akhirat. Badanmu akan selalu sehat. Rizkimu akan menjadi lancar.
rupamu akan menjadi tampan atau cantik. Kalau ada orang yang demikian, maka tanyakan kepada dia, apa ada dalilnya? Mana dalilnya? Karena pada asalnya ibadah itu diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkan. Saya tidak pernah tahu ada ajaran yang seperti ini, ada ibadah yang seperti ini. Kalau engkau memiliki dalil, maka akan saya lakukan. Kalau tidak, maka saya tidak boleh melakukannya. Katakan seperti itu. Kalau dia datang dengan dalil, maka tanya, dalil ini Al-Quran atau hadis? Kalau dalilnya Al-Quran berarti sahih. Kalau dalilnya Al-Quran, maka kita katakan, apakah seperti itu pemahamannya? Apakah para sahabat memahaminya demikian? Kalau dia tidak tahu, ya, atau tidak mengatakan tidak haruslah difahami oleh sahabat seperti itu, maka tinggalkan. Kalau dia menyebutkan hadis, maka tanyakan kepada dia, hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya lemah, ya, maka kita juga tidak boleh mengerjakannya. Ustadz, kenapa hadis yang lemah tidak boleh kita kerjakan? Kita harus tahu bahwa yang dimaksud hadis lemah adalah hadis yang tidak valid. Belum terbukti validitasnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada asalnya hadis tersebut tidak valid dari Nabi. Karena sanadnya lemah. Jalannya sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah. Makanya kita tidak boleh anggap bahwa itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu tidak boleh kita anggap dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti intinya bahwa amalan tersebut tidak valid dari Nabi kita. Hasilnya amalan tersebut berarti pada asalnya tidak dibolehkan. Kalau ada orang yang bertanya atau memberikan, ya, amalan tertentu, misalnya, wahai fulan, saya punya amalan ini, amalannya baik dan juga sangat bermanfaat bagi kita. Bacalah sholawat ini 4.000 kali, ya, 4.000 kali, tapi kamu harus bacanya di malam hari. Di malam hari jam sekian sampai jam sekian. Ketika membaca, kamu tidak boleh beranjak dari tempat tersebut dari awal sampai akhir. Dan duduknya juga, bentuk duduknya tidak boleh berubah. Kalau sudah duduk dengan cara tertentu sudah. Ketika mulai, maka harus duduk seperti itu dari awal sampai akhir. Kalau berubah duduknya, maka harus mengulang dari awal. Memang berat, tapi kalau kamu bisa melakukan hal ini, maka kamu akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Perkara-perkaramu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekimu akan dilapangkan. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh orang ini. Kalau kita mendapati orang yang demikian, katakan kepadanya, Masya Allah, ini amalan yang sangat bagus. Tapi ini ibadah ya? Dia pasti akan mengatakan, iya ibadah ini. Ada pahalanya ya? Ada pahalanya. Kalau begitu, apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya? Mana dalilnya? Kalau dia mengatakan, dalilnya adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang dianjurkannya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, tayyib, saya bersolawat seperti biasa, nggak usah dengan aturan-aturan seperti itu. Nggak usah dengan aturan-aturan yang memberatkanku. Kenapa harus diatur-atur seperti itu? Itu kan ritual ibadah. Dan kita tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri dalam ibadah.
Mana dalilnya yang menunjukkan aturan-aturan seperti itu? Kalau dia tidak bisa menyebutkan dalilnya, maka tidak perlu dan tidak usah dan tidak boleh kita melakukannya. Diharamkan. Ustaz, kenapa demikian, Ustaz? Kenapa demikian? Ini kan suatu kebaikan. Kenapa dilarang? Ingatlah bahwa di balik larangan untuk melakukan ibadah-ibadah yang diada-adakan dalam agama ini, ada nilai yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu hifdzuddin, yaitu penjagaan terhadap agama ini. Sebenarnya hikmah yang paling besar dalam larangan membuat-buat ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah penjagaan agama. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agama Islam ini selalu terjaga, orisinil, murni, sebagaimana dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dibuka pintu, boleh melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka agama Islam akan rusak. Lihatlah salat. Amalan salat dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai zaman kita masih orisinil seperti itu. Karena kita tidak boleh membuat cara baru dalam sholat. Coba bayangkan, kalau dibolehkan membuat cara baru dalam sholat, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, sholat akan menjadi rusak. Kalau boleh membuat cara dalam sholat, ya, maka sholat subuh akan menjadi 4 rakaat. Karena orang akan melihat sholat 4 rakaat juga bagus. Bahkan bacaannya menjadi lebih banyak. Sujudnya menjadi lebih banyak. Rukuknya menjadi lebih banyak. Yang lain lagi akan mengatakan sholat duhur itu jadi 2 saja. Kenapa? Karena agama Islam agama yang memudahkan. Dan ketika siang, masyarakat sedang capek-capeknya. Dan membutuhkan waktu yang banyak untuk pekerjaan mereka. Maka harusnya sholat duhur jadi 2 rakaat saja. Coba bayangkan, kalau misalnya kita dibolehkan membuat cara sholat baru, maka akan banyak orang yang datang dengan cara-cara baru dalam sholat. Sudah ada larangan untuk membuat perkara-perkara baru dalam agama saja. Ada saja sholat dengan cara-cara baru. Ada sholat dengan cara-cara baru. Ya. Ada yang sholat selalu kunut. Sholat subuh kunut, sholat duhur kunut, sholat asar kunut, sholat maghrib kunut, sholat isya kunut. Katanya sholat kunut karena peristiwa besar, yaitu kunut nazilah. Padahal tidak ada peristiwa besar. Tidak ada peristiwa besar, ya. Dan kunut nazilah itu hanya untuk waktu-waktu yang terbatas. Tapi dia kunut nazilah terus-menerus. Cara dia sendiri. Padahal sudah ada larangan. Sudah ada larangan untuk tidak membuat-buat cara baru dalam beribadah. Apalagi kalau dibuat. Apalagi kalau dibolehkan. Dibolehkan untuk membuat-buat, mengada-ngada cara-cara baru dalam agama. Ya, tentunya akan lebih parah lagi. Dengan adanya larangan untuk melakukan bid'ah, melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan, maka agama Islam akan terjaga. Tidak seperti agama yang lain
Coba lihat agama Yahudi. Agama Yahudi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, adzannya mereka itu dengan trompet. Ya. Agama mereka itu kalau adzan itu dahulu pakai trompet. Sekarang pakai apa? Pakai suara. Ada cara baru. Ibadahnya berubah. Bentuk sholatnya antara kaum Yahudi di zaman dulu dengan kaum Yahudi di zaman sekarang pun berbeda. Karena mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli lagi dengan cara-cara ibadah. Mereka membuka pintu ini. Sehingga ibadahnya menjadi berubah-ubah. Makanya Islam tidak demikian. Apalagi kaum Nasrani. Ibadahnya berubah-ubah. Ajarannya juga berubah-ubah. Kalau dibuka pintu bid'ah di dalam Islam, maka Islam juga akan demikian. Tapi alhamdulillah, agama Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai sekarang agama Islam ya masih murni. Kalau kita ingin agama Islam yang murni, kita akan dapatkan. Dari zaman dulu sampai sekarang adzannya seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang sholatnya seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang ibadah hajinya seperti itu. Ibadah tawafnya seperti itu. Walhamdulillah. Oleh karenanya ya jangan sampai kita berusaha untuk membuat-buat cara baru dalam agama. Ya. Apabila ada orang yang memberikan kita amalan-amalan, tapi ketika ditanya mana dalilnya, dia tidak bisa menjawab, maka jangan lakukan amalan tersebut sampai kita tahu bahwa amalan tersebut ada dalilnya. Minimal perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW. Minimal ada yang melakukannya di zaman sahabat. Ya, itu minimal. Kalau bisa kita dapatkan dalil bahwa Rasulullah pernah melakukannya atau Rasulullah SAW pernah menganjurkannya dengan ucapan, maka lakukan. Sebaliknya dalam masalah dunia, apabila ada orang mengatakan, afwan, perkara ini itu tidak diperbolehkan, perkara ini itu haram. Kita tanya dia, ini perkara ibadah atau non ibadah? Kalau dia mengatakan ini non ibadah, taib, pada asalnya masalah-masalah yang non ibadah ini dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Mana dalil yang melarangnya? Kalau dia menyebutkan dalil yang melarang, kita tanya, dalil tersebut dari Al-Quran atau Sunnah? Kalau dari Al-Quran, maka kita tidak ragu tentang kesahihannya. Makanya yang kita tanyakan, apakah memang pemahamannya para sahabat seperti itu? Kalau memang pemahaman para sahabat seperti itu, maka kita berhenti dari perkara tersebut. Karena berarti benar bahwa perkara tersebut datang larangan. Ya, ada larangannya. Kalau dia menyebutkan hadis, maka tanyakan sanad hadisnya. Apakah sanadnya sahih ataukah lemah? Kalau sanadnya lemah, maka sudah. Berarti larangan tersebut lemah. Tidak valid dari Nabi Muhammad SAW, kita kembali ke hukum asal. Masih dibolehkan. Kalau hadis tersebut sahih, maka tanyakan, apakah para sahabatnya memahaminya demikian? Ataukah para ulama memahaminya demikian? Kalau iya, maka kita berhenti. Kalau tidak, maka masih boleh kita lakukan. Ya, masalah dunia, ya masalah misalnya ada orang yang mengharamkan, misalnya mengharamkan masalah GoFood misalnya. Tanyakan kepada dia, mana dalil yang mengharamkannya? Selama kita masih bisa menjawab dalil-dalil tersebut, sehingga sebenarnya dalil-dalil tersebut
tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan GoFood, maka pada asalnya masih dibolehkan. Begitu pula dengan jual beli yang lainnya, ya. Dalam masalah adat juga demikian. Kalau ada adat kebiasaan masyarakat, ya, maka pada asalnya itu dibolehkan. Pada asalnya itu dibolehkan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa adat tersebut tidak diperbolehkan karena ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Maka kita katakan berarti adat tersebut tidak boleh. Tapi pada asalnya dibolehkan. Karena ada dalil-dalil yang melarang, akhirnya dilarang. Ya. Makanan juga demikian. Pada asalnya semua makanan itu halal. Kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Minuman juga demikian. Semua produk-produk yang ada di zaman kita, ya, yang dulu tidak ada, ya, maka pada asalnya hal itu dihalalkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan ini sangat banyak sekali, ya. Kaidah ini mengatur masalah agama, juga mengatur masalah dunia, ya. Dan ini merupakan kaidah yang sangat besar dan sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan dengan mudah ilmu ini dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Darini LCMA Fidhahullah Ta'ala dalam pembahasan dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Dan ikhwatal Islam azakumullah, di kesempatan ini kami berikan Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Katirun di Papua, Pak. Pak Katirun di Papua, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang saya tanyakan. Masalah sholat, Pak. Ya. Sholat yang 2 rakaat. Itu duduknya tawarruk apa istiraq? Baik. Seperti sholat subuh, sholat Jumat itu, Pak. Iya. Baik. Yang kedua ini, Pak. Satu saja ya, Pak. Dalil yang ini intinya begini, Pak. Ila qadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Karena yang saya tanyakan begini, di kampung saya ini banyak umumnya kayak begitu. Jadi saya belum tahu. Jadi saya tidak ikut. Itu kalau ada nanti saya ikut, kalau tidak ada ya tidak ikut, Pak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Katirun di Papua. Silakan Ustaz. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama tentang duduk terakhir di salat-salat yang berjumlah 2 rakaat, ya. Para ulama berbeda pendapat, ya, dalam masalah ini. Dan perbedaan pendapat mereka hanya pada masalah mana yang lebih afdal, ya. Mana yang lebih afdal? Apakah duduknya tawarruk ataukah duduknya iftirash? Ya. Ada yang merajihkan atau menguatkan bahwa yang lebih kuat adalah duduk iftirash. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di dalam sholat, beliau duduknya iftirash. Dan hadis ini umum. Ya, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini umum sehingga semua duduk di dalam sholat itu pada asalnya duduknya iftirash. Pada asalnya duduknya iftirash. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa duduknya tawarruk.
Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa duduknya tawarruk. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dipilih oleh Syekh bin Baz, dipilih oleh Syekh Albani rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa setiap duduk yang ada salamnya, maka duduknya tawarruk. Setiap duduk yang ada salamnya, maka duduknya tawarruk. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan apabila ini hadis bukan Rasulullah ya. Jadi ada seorang sahabat menceritakan salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tersebut mengatakan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan di duduknya tersebut ada salamnya, maka beliau duduk tawarruk. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk pada duduk yang ada salamnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam keadaan tawarruk. Ini menunjukkan ya bahwa pada asalnya semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga dipilih oleh sebagian ulama di zaman ini. Mana dalil yang lebih kuat? Ya, saya lebih condong ke pendapat yang kedua, wallahu a'lam, ya. Bahwa pada asalnya semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Pada asalnya semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Karena ada dalil yang menjelaskan hal itu. Yang kedua, karena ketika kita duduk ya dengan tawarruk, itu lebih sesuai dengan hikmah disyariatkannya duduk tawarruk. Yaitu duduk terakhir. Iya. Karena duduk tersebut adalah duduk terakhir, maka disyariatkan untuk duduk tawarruk sebagaimana duduk terakhir pada sholat-sholat yang ada dua tahiyatnya, ada dua tasyahudnya. Seperti sholat zuhur, sholat asar, ya. Itu di duduk yang terakhirnya duduk tawarruk, ya. Dan dengan duduk tawarruk tersebut, ya, seseorang bisa lebih rileks, ya. Dan menunjukkan bahwa itu duduk yang paling akhir dalam sholat, ya. Namun demikian ya, saya melihat memang ada sisi yang kuat pada pendapat yang pertama, yaitu iftirash, ya. Dan dua pendapat ini juga dipilih oleh para sahabat. Ya, ketika kita kembali ke athar-athar atau perbuatan-perbuatan para sahabat, mereka juga berbeda prakteknya, ya. Antara sahabat Umar ibn Khattab dan sahabat Ibnu Umar prakteknya berbeda. Yang satu melakukan tawarruk, yang satunya melakukan iftirash, ya. Memang dari sisi menguatkan mana pendapat yang lebih kuat ini sangat sulit dalam masalah ini, tapi ya setiap orang boleh menentukan pilihannya, ya, mana yang lebih kuat. Saya sendiri lebih condong ke pendapat yang tawarruk sebagaimana dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah perkataan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan yang lain juga, kemudian dikatakan al-fatihah, dan maksudnya adalah menghadiahkan pahala al-fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang disebutkan di situ. Apakah ini ada dalilnya? Kita katakan tidak ada dalilnya. Tidak ada sandarannya sama sekali. Ya, itu semuanya adalah sesuatu yang dibuat-buat. Ya, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu sama sekali. Tidak pernah satu kali pun dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghadiahkan bacaan, ya, baik bacaan Al-Qur'an maupun bacaan zikir, ya.
Memang benar ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Memang benar ketika kita membaca zikir, membaca sholawat itu ada pahalanya. Tapi bukan berarti kalau ada pahalanya kemudian kita bisa hadiahkan kepada orang lain tanpa adanya dalil yang menjelaskan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu dibolehkan, tentunya pernah melakukannya walaupun hanya sekali. Para sahabatnya juga demikian. Tidak ada satupun sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, ada athar, ada perbuatan sahabat yang menginginkan agar dibacakan Al-Quran di kuburannya, kita katakan itu pun bukan menghadiahkan. Yang pertama, membaca Al-Quran di kuburan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau itu benar dilakukan oleh sahabat, itu bukan acara menghadiahkan bacaan Al-Quran. Itu hanya membaca di sana, hanya membaca di sana agar mayitnya menjadi tenang, misalnya. Tujuannya seperti itu, bukan menghadiahkan, tidak. Tapi yang jelas perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah. Ketika ada sahabatnya yang meninggal, beliau membaca Al-Quran di kuburan, tidak pernah sekalipun. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengatakan demikian, kita katakan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita katakan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat tersebut apabila sahih, maka itu bukan acara menghadiahkan bacaan, tapi hanya membaca di sana. Tidak ada bacaan, tidak ada ritual menghadiahkan pahala. Berbeda antara membaca dengan menghadiahkan pahala. Saya kasih bukti, ketika orang meruqyah seseorang, apakah berarti dia menghadiahkan bacaannya kepada orang yang sakit itu? Tentunya tidak. Dia hanya membaca. Ketika membaca ayat kursi untuk orang yang sedang misalnya sakit, agar dia sembuh, dia bukan sedang menghadiahkan pahala bacaan ayat kursi kepada orang yang sakit itu. Tidak. Tapi di sini dia membaca ayat kursi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan lantaran bacaan tersebut penyakitnya dihilangkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada menghadiahkan pahala bacaan. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang mengatakan, Ustadz, kita kan bisa mengkiaskan. Bukankah kias itu dalil syariat? Tayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengatakan bahwa sedekah itu pahalanya bisa sampai kepada mayit. Kita boleh bersedekah atas nama mayit. Dan sedekah tersebut pahalanya sampai kepada mayit. Dalam haji juga demikian, Ustadz. Bukankah ketika kita melakukan ibadah haji, kemudian kita katakan ini haji untuk si fulan, bukankah pahalanya akan sampai ke fulan? Kita katakan iya demikian. Amalan-amalan ibadah tersebut memang sampai kepada mayit. Tapi itu khusus amalan-amalan itu. Ustadz, kenapa demikian? Iya, karena pada asalnya kita punya kaidah umum dalam beramal. Kita punya kaidah umum dalam beramal. Hal tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari apa yang kalian lakukan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kita tidak mendapatkan pahalanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, dan berpengaruh bagi jiwa tersebut dengan pengaruh yang buruk, keburukan-keburukan yang dia lakukan. Wa allaysa lil insani
illa ma sa'a. Pahala-pahala tidak akan diberikan kepada manusia, kepada seseorang, kecuali yang dia lakukan. Ya, ini kaidah umum. Kaidah umumnya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, maka dia mendapatkan pahala darinya. Orang hanya mendapatkan pahala dari amalan yang dia lakukan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan hal lain. Seperti tadi, masalah sedekah ada dalilnya. Berarti sedekah dikeluarkan dari kaidah umum ini. Masalah haji dan umrah juga dikecualikan dari kaidah umum ini karena ada dalilnya. Sedangkan yang lain, bacaan, ya, masih masuk dalam kaidah ini. Masih masuk dalam kaidah umum ini. Sehingga bacaan tidak bisa kita kiaskan kepada haji dan sedekah. Ustadz, bukankah kias itu dalil? Iya, kias itu dalil. Tapi ketika kita mengkiaskan, ya, ketika kita memakai dalil kias, maka kita harus tahu apa yang kita kiaskan, apakah masuk akal ataukah tidak. Dan dalam masalah yang gaib seperti ini, maka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Sampainya pahala kepada mayit, bukankah ini masalah gaib? Iya. Dalam masalah gaib kita tidak boleh mengkiaskan. Dan bukti tidak benarnya kias ini adalah tidak pernahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dalam kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan, memerintahkan seseorang untuk bersedekah atas nama mayit, tapi satu kali pun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada orang lain untuk menghadiahkan bacaan Al-Qur'annya atau bacaan zikirnya. Dan tidak pernah satu kali pun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan bacaan beliau kepada mayit. Padahal Rasulullah membaca Al-Quran dalam waktu yang lama. Rasulullah pernah sampai mudarasah dengan Jibril, tapi tidak pernah satu kali pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada mayit. Intinya bahwa agama ini adalah agama yang sudah diatur semuanya. Ya, kita tidak boleh membuat cara-cara yang baru. Kalau itu datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terima dengan baik. Kalau tidak datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus objektif dan kita harus berhenti untuk tidak melakukannya. Kita masih bisa memberikan kebaikan kepada mayit, misalnya dengan bersedekah, misalnya dengan menghajikan dia, mengumrahkan dia, misalnya dengan mendoakan, ya, dengan doa-doa kebaikan, ya, itu lebih sesuai dengan sunnah dan itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, waktu memisahkan kita. Mudah-mudahan yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan bisa kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.